Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalaluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan dan lipat ganda balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan hendaknya kita jaga setelah bulan Ramadan itu berlalu. Karena istiqamah dan amal kebaikan yang terus yaitu adalah tanda diterimanya sebuah amalan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, dan ini disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, ganjaran sebuah amalan kebaikan adalah amal kebaikan setelahnya. Jadi ya, balasan pahala kebaikan itu adalah balasannya dari Allah Ta'ala, kebaikan setelahnya juga dia lakukan. Ya, faman amila hasanatan thumma taba'a bihasanatin ba'daha kana dzalika alamatun ala qabulil amal wa ala qabuli amal al-hasanatil ula. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian dia iringi setelahnya dengan kebaikan juga, maka itu tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Jadi kalau orang melakukan kebaikan ya, kemudian dia ikuti dengan kebaikan setelahnya dia lakukan juga, maka ini adalah tanda diterimanya amalan kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Kama anna man amila hasanatan thumma taba'aha bisayyi'atin kana dzalika alama raddil hasanati wa adami qabuliha. Ini yang kita ngeri. Sebagaimana ya, orang yang melakukan kebaikan kemudian dia iringi dengan setelah kebaikan itu keburukan, maka yang seperti ini adalah tanda ditolaknya kebaikan dan tidak diterima. Jadi kira-kira antum masuk yang mana? Ya, kebaikannya terus apa keburukan? Hah? Enggak usah keras-keras jawabnya ya, antum yang tahu sendiri ya. Maka kita lihat apakah kebaikan tetap kita lakukan atau tidak. Nah, di antara contoh real ya, bahwa al-hasanatu, tanda diterimanya al-hasanah kebaikan adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Contoh realnya seperti ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu wajib.
Sedangkan puasa di bulan Syawal 6 hari adalah sunnah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi setelahnya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, dia seperti puasa 1 tahun penuh. Artinya kalau kita iringi ya amalan yang wajib dengannya amalan sunnah, itu tanda diterimanya apa? Amal. Kenapa? Karena ada kebaikan setelahnya. Tapi kalau ternyata ya puasa Ramadan wajib dia kerjakan kemudian berhenti selesai, nggak melakukan puasa yang sunnah, berarti menunjukkan amalan yang wajibnya ini khawatirnya tidak diterima. Antum udah selesai belum? Hah? Baru berapa hari? Yang 6 hari? Enggak ada hadiah. Ya moga ya yang selesai alhamdulillah, yang belum terus untuk apa? Mengejar ya. Karena waktu itu akan berjalan dengan cepat, tahu-tahu sudah akhir di bulan Syawal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga dijadikan kita semua hamba-hambanya yang Rabbani, ya, tidak hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja, akan tetapi terus di bulan-bulan setelahnya. Dan para salaf ya rahimahumullah, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan itu agar amal ibadahnya diterima. Kita doa ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita di ya mukhtasar ya, tetap ya fiqhil asmaul husna, di nama Allah Subhanahu wa taala al-kafilu dan al-wakilu. Al-kafilu ya, al-kafil apa artinya? Zat yang maha menjamin ya, atau saksi juga bisa. Al-wakil apa? Al-wakil ya, sang penolong ya, al-wakil. Nanti akan kita sebutkan maknanya. Al-kafilu dan al-wakilu. Yang pertama ya, al-kafil ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl. An-Nahl ayat 91. Allah katakan, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah janji Allah Ta'ala apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha, dan janganlah kalian menyelisihi janji setelah kalian meneguhkan janji tersebut. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum wakafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu, kafila. Kemudian ya dalam surah Al-Imran ayat 173 Allah katakan, fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Sebaik-baik apa? Penolong. Ya. Al-kafil, ya, kita masuk ke al-kafil. Apa sih makna al-kafil? Al-kafil maknahu, artinya kata beliau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua
perkara-perkara makhluknya, dan Allah menjamin makanan-makanan mereka dan rizki-rizki mereka. Itu Allah yang jamin. Allah yang ngurusi urusan makhluknya, Allah yang menjamin makan mereka, Allah yang menjamin mengatur rizki mereka. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan Al-Kafil. Jadi yang mengatur ya urusan makhluk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin makan makhluk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin rizki makhluk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Kafil. Maka barang siapa yang jujur kepada Allah ta'ala, dia membenarkan Allah, dan dia ridho bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kafila yang menjamin dia, maka a'anahu 'alal wafa, maka Allah akan bantu dia untuk bisa menunaikan akan hal itu. Allah akan mudahkan baginya perkara min haitsu la yahtasib, dari arah yang mungkin dia tidak sangka. Tapi harus apa tadi? Yakin dia, ya, yakin dan ridho bahwa semua itu Allah yang menjamin. Jadi antum gak usah mikirin nanti gimana, jangan. Yang ngurus siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mikirnya itu nanti lama-lama jadi apa? Sakit antum. Itu yang jamin Allah. Tinggal antum fokus apa? Ibadah. Ibadah aja. Ustaz, gimana cari rizkinya? Naam, mencari. Tapi niatkan itu untuk ibadah. Semuanya yang jamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Wakil. Maknahu artinya ya sama dengan Al-Kafi, Al-Kafil, yang mencukupi, ya, yang menjamin. Dan makna Al-Wakil di sini ada dua makna, am dan khas, umum dan khusus. Yang am, yang umum adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 102. Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Ta'ala pemelihara segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dalam surah Hud ayat 12. Dan Allah Ta'ala ya maha pemelihara atas segala sesuatu. Ai kata beliau al-mutakaffil bi arzaqi jami'il makhluqat wa aqwatiha. Allah menjamin rizki semua makhluknya dan makanan-makanan mereka Allah jamin. Dan Allah yang mengurusi perkara-perkara al-kainat yang ada dari makhluknya, dan Allah berkehendak dengan apa yang Allah kehendaki. Ini umum. Jadi semua makhluk Allah jamin rizki mereka. Allah jamin makan mereka. Jangankan mukmin, yang kafir pun Allah berikan apa? Makan. Allah jamin semua makhluknya. Dan yang khas, yang khusus adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 81, wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kalian kepada Allah Ta'ala. Apa tawakal itu? Tawakal itu adalah ya, keterikatan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keterikatan hati dia kepada Allah Ta'ala, ya, dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala setelah dia mengerjakan sebab-sebab yang dia lakukan. Tawakal. Seperti kalau kita lihat tawakalnya seekor burung. Ya, burung itu tatkala terbang nggak tahu, nggak punya kantor, nggak punya kerjaan tetap, tapi tetap apa? Kerja. Ya, nggak punya kerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Nggak tahu kantornya terbang, kosong perutnya, balik-balik udah kenyang.
Ya, itu tawakalnya buruk. Makanya di sini diperintahkan untuk tawakal, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagai penjamin. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 173 Allah kisahkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan wa qalu hasbunallah. Mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebaik-baik wakil, penjamin dan penolong. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ni'mal kafi. Allah Subhanahu wa taala penjamin terbaik bagi orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah taala dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini adalah khasun bi'ibadihil mu'minin. Ini khusus hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal kepada Allah Ta'ala saja ini adalah pokok untuk semua kedudukan dalam agama. Dan kedudukannya besar sekali tawakal itu. Bahkan kata Syekh di sini Abdul Razak hafizahullah, kedudukannya seperti ya kedudukan tubuh dari kepala. Artinya ya kepala tidak akan mungkin ada tanpa adanya badan. Maka begitu pula iman ya tidak akan ya tegak, dan kedudukan dan amal-amalannya kecuali bagi orang yang apa? Yang menyerahkan urusan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antum jangan khawatir ya dengan ketentuan rezeki ya. Jangan khawatir ya nanti bagaimana masa depan, jangan. Itu semuanya yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita ini merasa bahwa nikmat yang Allah berikan itu hanya sekedar harta. Ya, kalau nggak dikasih harta berarti belum dapat rizki. Rizkinya lagi seret. Nah, ini badannya sehat, alhamdulillah sehat. Padahal nikmat kesehatan lebih tinggi daripada nikmat harta. Antum dikasih harta banyak sakit ya, tapi antum gak dikasih harta banyak sehat, pilih mana? Hah? Sehat banyak ya bukan pilihan ya. Ada orang yang sehat ya, tapi dia lagi Allah kasih ujian. Karena setiap orang itu gak mungkin dalam satu keadaan, ada keadaan-keadaan yang mungkin dia lagi susah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar enggak? Dia tawakalnya kemana? Dia pasrahnya ke siapa? Apakah ke orang atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi orang yang mukmin tadi itu khusus takwanya, tawakalnya ke siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman dia yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Nabi menyebutkan tentang ada 3 nikmat dalam satu hari yang ada pada seorang hamba, yang kalau 3 nikmat itu terkumpul, hizat lahu dunia, terkumpul padanya kenikmatan dunia. Yang pertama adalah mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Badan sehat itu enak kan? Enak. Makan minum tidak ada pantangan, sehat. Oh sakit, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya banyak nggak boleh. Tapi badan sehat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aminan fi sirri, rasa aman pada diri dia dan keluarganya. Aman, gak dikejar-kejar orang. Antum kalau dikejar-kejar terus gimana? Hah? Gak nikmat, gak tenang.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa indahu qutu yaumi, dia punya jatah makanan untuk hari itu juga. Maka 3 nikmat kalau terkumpul, ini kata Nabi terkumpul padanya kenikmatan dunia. Badan sehat, aman, dan punya jatah apa? Makanan. Antum kira-kira 3 ini ada nggak? Berapa minggu ini? Stoknya sebulan, 2 bulan kadang ada. Masih ngeluh terus, kadang sampai pasang status, ya Allah rezekinya lagi apa? Lagi seret ya. Jangan. Ya, tapi bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah taala, Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah taala, Allah akan mencukupkannya. Sehingga dengan nama ini ya, yang kita sebutkan tadi Al-Kafil, ya Al-Wakil, antum minta kepada Allah taala dengan nama-nama ini. Ya Al-Kafil, ya Al-Wakil, antum minta kepada Allah taala. Kita berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan nama-nama tadi. Antum minta apa? Minta kecukupan, minta kelapangan. Ya, yang jelas permintaan itu ya antum lebih tahu dengan kondisi antum. Tapi yang lebih mudah itu minta kecukupan. Minta apa? Kecukupan. Karena kalau minta banyak biasanya nggak pernah merasa cukup, kurang. Tapi kalau untuk minta kecukupan, ya agar diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, maka itu adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang diterima amal-amal ibadahnya selama 1 bulan kemarin, dan juga dikuatkan ya, keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 nama Allah taala tadi apa? Al-Wakil dan Al-Kafil. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.